Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pemodelan sistem medis ini, kali ini kita dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi pemodelan SA only. Yang pertama ada saya Muhammad Saleh. Saya Habib Aforobi. Saya Alif Muhammad Hafiz. Jadi kita lanjut aja. Next. Yang pertama ada dasar teori. Jadi ada dua, vascular resistant sama vascular compliance. Vascular resistant itu adalah hambatan pada pembuluh darah yang harus dilewati untuk mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh. Nah, hambatan ini dipengaruhi oleh kekentalan darah dan ukuran pembuluh darah. Penyumbatan pada pembuluh darah dapat meningkatkan resistansi pembuluh darah. Kemudian ada vascular compliance. Itu adalah kemampuan dinding pembuluh darah untuk mengembang dan berkontraksi secara pasif terhadap perubahan tekanan darah. Kemudian ini merupakan kemampuan yang sangat penting untuk pembuluh darah baik arteri maupun vena. Next. Selanjutnya dasar teori tekanan darah manusia. Jadi apa itu tekanan darah? Tekanan darah adalah tekanan yang bersirkulasi terhadap dinding pembuluh darah akibat pemompaan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nilai ini biasanya adanya sistol dan diastol. Sistol itu adalah tekanan pada saat jantung berkontraksi, sedangkan diastol adalah tekanan pada saat jantung berelaksasi. Biasanya nilai sistol lebih tinggi daripada nilai diastol. Dan berikut ini adalah tabel untuk pengkategorian kondisi kesehatan seseorang berdasarkan tekanan darahnya. Yang pertama itu tekanan darah normal itu adalah 120/80, kemudian elevasi 120 sampai 129/80, kemudian hipertensi tahap 1 130 sampai 139/80 sampai 89, hipertensi tahap 2 itu 140 di atas 140/90, kemudian yang hipertensif krisis itu di atas 180/120. Next. Kemudian ada dasar teori tentang hipertensi dan hipotensi. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Itu merupakan kondisi di mana tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan. Nah, umumnya tekanan darah tinggi itu di atas 140/90. Kemudian penyebabnya itu sendiri belum jelas. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko hipertensi itu antara lain berusia lebih dari 65 tahun, ras Afrika, turunan keluarga, obesitas, minim kegiatan aktif secara fisik, merokok, konsumsi garam berlebihan, kekurangan konsumsi potasium, konsumsi alkohol yang berlebihan, stres, dan beberapa penyakit lainnya. Kemudian yang kedua ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Merupakan kondisi di mana tekanan darah berada di bawah 90/60 mm Hg. Nah, pada umumnya hipotensi ini dapat menyebabkan pusing dan pingsan. Pada kasus yang lebih serius, hipotensi dapat menyebabkan kematian. Beberapa kondisi medis yang dapat menyebabkan hipotensi ini antara lain kehamilan, masalah jantung, masalah endokrin, dehidrasi, kehilangan darah, infeksi berat, reaksi alergi berat, dan juga kekurangan nutrisi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Habib. Silakan Habib. Ya, untuk di sini ini adalah MATLAB code-nya, di mana di sini ada parameter dan plot. Nah, di parameter ini kita ada nilai yang kita ubah yaitu CSA dan RS. Dan untuk di plot ini ada menampakkan si grafiknya itu dan penamaan pada grafiknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif Hafiz.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian Simulink. Jadi di sini kita pakai source, terus ada adder, ada gain untuk CSA, terus ada juga integrator, terus ada gain lagi untuk RS, ada multiplexer, ada two workspace, sama ada prop untuk menampilkan uh, hasil grafiknya. Oke, langsung aja next. Next. Nah, ini. Oke. Nah, di grafik perubahan CSA ini kita pakai 3 ya. Sebelumnya. Yang pertama yang lebih kecil, terus yang tengah itu yang kontrol, yang ketiga adalah yang lebih besar. Nah, di sini kelihatan perubahan grafik PSA-nya ketika kita merubah nilai CSA. Nah, itu bisa dilihat kalau misalnya CSA-nya lebih besar, si grafik PSA ini akan kurang dari 100. Nah, sedangkan kalau CSA-nya itu diperkecil, grafik si PSA-nya akan lebih dari 100, kayak gitu. Sedangkan grafik KIAO tetap. Next. Nah, di sini kita lihat tabel ada dari 7 percobaan ya, dari 3 yang lebih kecil dan 3 yang lebih besar. Dapat dilihat bahwa semakin besar nilai CSA, maka sistolnya akan semakin kecil. Sedangkan jika CSA-nya diubah makin kecil, sistolnya makin besar. Nah, itu berpengaruh pada rata-rata sama selisih sistol dan diastolnya. Nah, dapat dilihat bahwa semakin besar nilai CSA itu si selisih dan rata-ratanya makin kecil. Sedangkan kalau misalnya CSA-nya makin kecil, dia akan makin besar. Oke, next. Nah, berikutnya kita analisis dari rumus yang sudah kita pelajari. Di sini ada rumus pertama, VT sama dengan VD tambah CPT. Nah, di sini C itu vessel compliance. Ketika dia nilainya lebih besar, maka nilai V atau volume akan bertambah. Terus ketika volumenya bertambah, maka P atau tekanan akan terpaksa mengecil. Jadi kayak misalnya di pembuluh darah itu darah yang lewatnya volumenya lebih besar. Maka si pembuluh darah ini terpaksa nggak bisa menekan lebih kenceng kan, makanya dia P-nya mengecil gitu. Nah, sedangkan di kasus lain ketika C-nya mengecil, maka V-nya akan berkurang. Nah, ketika V-nya berkurang atau kecil, maka si tekanan itu terpaksa membesar karena ketika pembuluh darah itu kekurangan volume, maka si tekanannya itu akan lebih kenceng gitu. Jadi P-nya makin besar. Nah, terus rumus ini yang di kanan PSA per DT sama dengan 1 per CSA sama dengan dikali KIAO min PSA per RS. Itu digunakan untuk membuktikan rumus yang kiri. Jadi di sini ada rumus perubahan tekanan terhadap waktu. Nah, di situ ketika CSA-nya lebih besar, maka PSA-nya akan makin kecil, dan ketika PSA-nya makin besar, maka CSA-nya akan makin kecil, karena berbanding terbalik. Oke, next. Nah, di sini dapat dilihat dari hasil tabel kalau sistol 126 itu tergolong elevated blood pressure, sistol 143 itu tergolong stage 2 hypertension, sistol 195 mmHg itu tergolong hypertensive crisis, dan sistol yang kurang dari 120 itu semuanya tergolong hypotension. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habib. Nah, di sini ada grafik perubahan RS di mana yang normal ada 17,86 dan yang di atas itu 32,86 dan yang di bawah 2,86. Nah, untuk perubahan PSA-nya itu terlihat kalau misalkan dia normal kan dia akan mencapai puncak pada 110. Terus kalau misalkan pada 32,86 itu bisa mencapai 170-an. Sedangkan untuk yang di bawah 17,86 itu hanya mencapai 30. Nah, terlihat di sini ada tabel RS di mana yang paling terlihat itu ada selisih antara sistol dan diastol itu sangat 20 sampai 26 20 sampai 26 sampai 27 itu untuk setiap perubahan RS-nya. Nah, di sini mengatakan bahwa si sistol dan selisih sistol dan diastol itu selalu sama karena si CSA atau konturannya tetap, sehingga volume pada pembuluh darah itu bernilai tetap. Dan di sini yang normal itu sistol dan diastolnya 107 sampai dan diastolnya 180. Terus dalam
analisis ini kita menggunakan rumus QS PSA per RS, di mana kalau misalkan RS semakin besar, maka RS semakin besar, maka PSA-nya akan semakin besar. Dia akan berbanding lurus gitu. Terus untuk tekanan darah normal itu kan dari 90 per 60 sampai 120 per 80 mmHg. Nah, karena tekanan darah normalnya segitu, maka yang tadi kan si RS sama dengan 17,86 itu 107 sampai sistol 107, terus diastolnya itu 80. Makanya dia normal. Untuk yang di bawah normal, maka ini kan di bawah 90 per 60, maka dia akan mengalami gejala hipertensi, di mana dia itu mual-mual, pusing, lemas, pandangan buram, dan lain-lain sebagainya, seperti penyakit hipertensi. Terus kalau yang di atas 17,86 itu disebutnya hipertensi, di mana hipertensi itu tidak, kalau misalkan itu tidak terdeteksi, biasanya pasiennya atau yang mengidap hipertensinya biasanya tidak mengetahui dia kena hipertensi. Nah, kalau nggak ditangani dia akan menyebabkan penyakit jantung dan kerusakan fatal pada ginjal. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.